Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja yang sudah menyelamatkan kita semua. Haleluya. Yes. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, katakan agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Mari sembah Dia, angkat tanganmu, katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Katakan dipuji, ditinggikan, haleluya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, Dia telah lahir, Dia telah lahir, ditinggikan jadi Raja. Dia telah lahir, ditinggikan, Dia telah lahir, ditinggikan jadi Raja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, selama-lamanya hanya Dia yang kita sembah. Haleluya, terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Oh, 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 hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Dimuliakan, segenap hatimu muliakan Dia. Ditinggikan, hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
muliakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami siap menari melompat bagi Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja yang layak menerima pujian. Bertahtalah Tuhan di hati kami, sehinggalah penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini apa kabarnya di hari Natal? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terdengar pujian dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yes. Mari sama-sama katakan, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, kita bersama-sama katakan mau menyiarkan kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, tell him on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell him on the mountain that Jesus Christ is born. Katakan lagi. Oh, tell him on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell him on the mountain that Jesus Christ is born. Hai siapkan, hai siapkan itu. Di mana? Di bukit dan di mana jua. Hai siapkan itu. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Dengan iman katakan, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Haleluya.
Dia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Yes, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua bertepuk tangan. Sehat aja. Suaranya mana? Allah berkuasa, yes. Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, Raja damai, Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Ada sukacita pada hari ini? Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dia berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia yang menyertai kita senantiasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Immanuel, Immanuel, Allah besertamu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertamu.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat Natal buat kita. Kita bersyukur tahun ini kita boleh merayakan Natal. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang Immanuel. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Berikutnya kita akan baca Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Maksudnya Nabi Yesaya yang baru saja kita baca. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur tahun ini kembali kami boleh merayakan Natal. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di pada tanggal 25 Desember 2020. Saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan sabdamu, firman Tuhan. Urapi hambamu, dan kami yang duduk mendengarkan firman, mampukan kami untuk menyimak setiap perkataan dari firman-Mu, sehingga kami semua memperoleh berkat Natal. Kami sambut firman di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Immanuel ternyata sudah dinubuatkan di kitab Yesaya. Kita baru baca dalam Yesaya 7 ayat 14 katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, yaitu Maria, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mungkin saudara bertanya, apa itu Immanuel? Tadi kita sudah baca di dalam Injil Matius 21 sampai 23. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan saudara yang sedang duduk mendengarkan khotbah Natal pada hari ini. Dalam hal apa Allah menyertai Bapak Ibu serta saudara sekalian? Dalam keadaan susah, ketika kita ada air mata, ketika kita susah, mengalami kesulitan, Tuhan hadir bersama kita. Kapan juga Tuhan hadir bersama kita? Ketika kita dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Pada hari-hari ini kita merayakan Natal. Orang mungkin menyediakan makanan yang enak-enak, kue yang enak-enak. Tapi mungkin saudara hari-hari ini tidak punya uang karena dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Saya mau beritahukan, Tuhan hadir saat saudara dalam keadaan sederhana merayakan perayaan Natal. Hari ini, saudaraku, saudara tidak usah menangis karena Allah Immanuel beserta dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kapan kita juga tahu bahwa Allah Immanuel beserta dengan saya? Bisa jadi saat saudara sedang berduka cita, Allah Immanuel ada di sana. Tuhan tahu tetesan air matamu, dan Tuhan juga Allah Immanuel hadir pada saat kita sedang bersuka cita. Sedang kita menerima berkat naik pangkat. Mungkin kita dapat order yang besar. Kita mendapatkan pekerjaan di saat sekarang ini. Kita bersukacita, kita bersenang. Tuhan ada di sana, saudaraku. Saat kita merasa bahagia, Tuhan ada di sana. Pada saat saudara dan saya diberkati, Tuhan ingat, saudara diberkati karena Allah Immanuel yang menyertai saudara. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa fungsi Allah Immanuel bagi Bapak Ibu serta saudara sekalian? Allah Immanuel berbicara tentang kehadiran Allah dalam hidup kita. Jika Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita, dalam rumah tangga sia-sia. Rumah tangga tidak bahagia.
Kalau Tuhan tidak hadir dalam gereja, sia-sia peribadatan di dalam gereja. Saudaraku, jika Tuhan tidak hadir di dalam pekerjaanmu, pekerjaanmu tidak akan berhasil. Saudara, penting sekali Allah Immanuel hadir di dalam segala aspek kehidupanmu. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berita tentang kelahiran Immanuel sangat mempesona. Apa Pak Pendeta? Sangat mempesona. Karena bukti Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Di mana ada ayat-ayat itu mengatakan bahwa Allah mengasihi saya dan saudara? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, mudah sekali kita mendapatkan hidup kekal. Alkitab katakan, cukup percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus yang telah lahir di dunia ini. Dia telah menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Oh, puji Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang 4 hal. Ya, ada banyak. Tapi saya hanya mau bicara tentang 4 hal. Tentang Allah Immanuel hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, Allah Immanuel hadir saat saudara dianiaya. Saudaraku, saya mau beritahukan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Mereka masuk di dalam dapur perapian karena mereka mempertahankan iman. Di sana Alkitab katakan bahwa Tuhan berdiri menjadi pembela. Tuhan Immanuel menyertai mereka. Sehelai rambut di kepala mereka tidak ada yang hangus terbakar. Kenapa? Karena Allah menyertai. Saudaraku, Alkitab memberitahukan Petrus dimasukkan di penjara. Besok dia akan dipancung lehernya. Kisah Para Rasul pasal 12. Saudaraku, malaikat datang malam-malam menjumpai Petrus yang sedang tidur. Dan saudaraku, malaikat membangunkan dia. Dia tidak bisa bangun. Malaikat menepuk bagian perutnya. Lalu Petrus bangkit. Dan malaikat katakan, ikut aku. Saudaraku, malam itu juga Petrus ikut malaikat. Di mana malaikat pergi, dia ikut dari belakang. Saudaraku, hari itu besoknya gebar. Kenapa? Ada seorang tahanan dilepas dari penjara. Saudaraku, saya mau beritahukan, bukan kemauan Petrus keluar dari penjara. Itu karena Tuhan melakukan mujizat. Karena Tuhan menyertainya. Karena Allah Immanuel menyertai akan Petrus. Saudaraku, kalau Allah Immanuel menyertai saudara, akan ada banyak mujizat. Ada banyak pertolongan Tuhan akan terjadi. Haleluya. Yang kedua, Allah Immanuel menyertai kita saat kita bertahan di masa yang sukar. Saudaraku, Ayub pasal 2 ayat 10 memberitahukan kepada kita, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Hal ini dia bicara kepada siapa? Ayub bicara kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Alkitab katakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya saat Ayub menderita. Saudaraku, Ayub menderita. Ayub sengsara. Saudaraku, berat sekali penderitaan Ayub. Alkitab memberitahukan hartanya, ternaknya habis dalam seketika. Saudaraku, sudah begitu, dia sudah jatuh miskin. Alkitab memberitahukan juga dari kaki borok-borok sampai muka kepala penuh dengan borok-borok, luka-luka yang busuk, saudaraku. Namun Alkitab memberitahukan Ayub bibirnya tidak berbuat dosa.
Mulutnya dia tidak mengumpat. Tuhan, saya mau beritahukan, kalau kita sedang menderita, sedang mengalami tekanan, jangan sekali-kali di dalam bibir kita mengeluarkan perbendaharaan yang mengutuk Allah. Jangan, saudaraku. Saya mau beritahukan, bersabarlah ketika kita mengalami penderitaan. Alkitab katakan, setelah penderitaan itu lewat, Tuhan ganti 2 kali lipat harta daripada Ayub. Haleluya, haleluya. Kenapa? Karena Ayub, Alkitab katakan, tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak mengumpat Tuhan, dia tidak mengutuk Tuhan Allah saat dia mengalami masa sulit. Saudaraku, kalau kita mengalami masa sulit sekarang ini, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita untuk terus memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan di masa kesukaran, masa sulit, kita akan menjadi kuat. Dan saudara, saya percaya Ayub diberkati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita sabar, Tuhan juga akan memberkati kita. Haleluya. Yang ketiga, Allah Immanuel hadir saat ada air mata mengalir. Saya tidak tahu di dalam kita merayakan Natal, air mata apa yang sedang mengalir. Bisa jadi air mata utang. Lagu Natal sedang berkumandang. Tapi saudara berkata, oh Tuhan, dalam perayaan Natal saya nggak punya apa-apa. Dan saya juga belum bayar kontrakan rumah. Mungkin ada yang sedang meneteskan air mata. Saya belum bayar cicilan rumah. Saudaraku, banyak air mata tertumpah hari-hari ini. Saudaraku, saya mau beritahukan, Allah Immanuel, Allah hadir saat air matamu mengalir. Ketika saudara sedih, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, ketika lagu-lagu Natal dikumandangkan, saudara mulai berpikir bagaimana untuk membayar utang. Saudara mulai menangis. Saya mau beritahukan hari ini, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, saat mendengarkan firman, tidak usah menangis lagi. Apa Pak Pendeta? Tidak usah menangis lagi. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 menceritakan ketika Yesus berkunjung di kota Nain. Di sana Tuhan Yesus tergerak untuk menolong ibu janda. Dengan cara apa? Dia membangkitkan putranya yang sudah meninggal. Saudaraku, air mata ibu ini tumpah karena sedih. Saat itu Tuhan Yesus bilang, jangan menangis. Saat Tuhan Yesus mengatakan jangan menangis, ibu itu berhenti menangis. Kenapa dia berhenti menangis? Karena Tuhan melakukan mujizat kepada ibu janda ini. Mujizat apa? Tuhan Yesus bangkitkan anak muda yang sudah meninggal hidup kembali. Haleluya. Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Itulah sebabnya saya mau katakan, berhenti sekarang menangis. Berdoa. Karena pada waktu Tuhan hadir, maka Dia akan mengubah air duka citamu, air mata duka citamu, Dia ganti dengan sukacita. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, Allah Immanuel hadir saat kita merasa khawatir. Saudaraku, biasanya di ujung tahun kebanyakan orang mulai khawatir. Apa gerangan menjadi tahun yang akan datang, tahun 2021. Saudaraku, ada banyak orang hari-hari ini pergi konsultasi. Kemana saja ada yang pergi ke dukun. Saudaraku, ada orang Kristen pergi mencari bimbingan, ya, arahan, petunjuk kepada orang pintar. Meramal gerangan apa yang akan terjadi tahun 2021. Saya mau beritahukan saudaraku, tidak usah khawatir kalau Allah Immanuel besertamu. Saudaraku, apa yang kita harus lakukan? Yang keempat adalah serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memeliharamu. Tuhan akan memelihara saudara tahun 2021 yang akan datang. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saudaraku, ayat ini 1 Petrus 5 ayat 7 itu bukan sekedar slogan.
Ya, yang kita sering lihat di rumah-rumah, ya, ada plakat-plakat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu, saudaraku. Ada banyak saya lihat. Saya di rumah-rumah orang Kristen. Saudaraku, ini bukan sekedar slogan, tapi ini pengalaman Petrus di Kisah Para Rasul pasal 12. Besok dia akan dipancung leher, malam ini dia tidur nyenyak. Lalu malaikat datang seperti yang saya katakan tadi, membangunkan dia dan mengantar dia keluar dari penjara. Saudara, kenapa dia bisa tidur nyenyak? Biasanya orang kalau mau mati, ya dihukum oleh regu tembak. Ya, contoh Kusni Kasdut, ketika dia mau ditembak oleh regu tembak, dia nggak bisa tidur semalam-malam, dia nggak bisa tidur. Kepala lapas memberikan makanan yang enak kepadanya, tapi dia gelisah tidur karena tengah malam dia diperhadapkan dengan regu tembak. Saudaraku, dia gelisah. Tetapi beda dengan orang dunia dan orang Kristen, anak Tuhan seperti Petrus. Ya, malam ini besok dia mau digantung. Saudaraku, besok dia akan dipancung lehernya. Malam ini dia tidur nyenyak. Saudaraku, Petrus tidurnya, besok dia mau pancung leher, mau digorok leher. Malam ini dia tidur nyenyak. Saudara, apa gerangan dengan Petrus itu? Alkitab katakan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Petrus tahu yang memeliharanya adalah Tuhan. Saudaraku, saya mau beritahukan, tidak usah khawatir dan takut memasuki tahun 2021 yang akan datang. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, Allah Immanuel akan besertamu. Nah, jadi bagaimana caranya Allah Immanuel beserta dengan saya? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudaraku, itu rumusannya. Kalau begitu, saat kapan Allah Immanuel tidak hadir? Saudaraku, saya mau beritahukan, Allah Immanuel tidak hadir dalam hidupmu saat kita berbuat dosa. Tuhan tidak ada bersama kita. Yang kedua, saat kapan Allah Immanuel tidak hadir dalam hidup saudara? Saat kita sombong. Amsal 16 ayat 18, orang sombong akan direndahkan. Dan Tuhan tidak pernah hadir di tengah-tengah orang sombong. Dan yang ketiga, kapan Allah Immanuel tidak hadir dalam hidup saudara? Saat kita egois. Saat saudara mementingkan diri sendiri. Saudaraku, Tuhan mau kita tidak mementingkan diri sendiri pada Natal. Natal itu identik dengan membagi kasih. Gereja kita tanggal 25 ini membagi sembako. Ya, Yesus mengajar kita untuk membagi. Mari kita belajar. Ada harta, kita bagi buat orang-orang yang memerlukan pada hari Natal. Saudara tidak akan berkekurangan. Saudara memberi, saudara akan pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar untuk berbagi kepada orang agar kita juga merasa bahagia. Saudara, ke orang yang suka membagi itu mereka akan merasa bahagia, saudara. Nah, saudara, kalau begitu sampai kapan Allah menyertai kita? Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, berapa lama Allah menyertai saya? Ya, saya mau beritahukan. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Tuhan Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita, sampai mata kita tertutup. Allah berjanji, Allah Immanuel akan menyertai kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya mari kita bersukacita karena Natal berbicara tentang Allah beserta dengan kita. Nah, bagaimana cara Allah menyertai kita? Yang pertama, saat kita bertahan di dalam iman. Ketika kita bertahan dalam iman, di situ Allah menyertai kita. Yang kedua, Alkitab memberitahukan agar supaya kita
kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan berfirman seperti itu? Karena kita banyak tantangan. Mengapa firman Tuhan katakan hendaklah engkau kuat? Karena kita punya keterbatasan. Ya, karena kita memiliki banyak kekurangan. Karena kita banyak memiliki kelemahan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kuat. Ya, kita butuh kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, kita akan merasa di masa yang sukar ini, di masa yang sulit ini, kita akan menjadi kuat. Haleluya, haleluya. Berikutnya, kita tidak boleh tawar hati saat kita sedang mengalami ujian yang berat. Kita tidak boleh bimbang saat kita mengalami masa yang sukar. Kita tidak boleh lemah iman saat Tuhan sedang menguji kita. Kita tidak boleh takut ancaman apapun. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang takut. Takut dirampok. Takut karena teroris. Ya, takut kepada radikal. Enggak usah takut. Allah Immanuel telah menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah menolong juga Daniel. Allah menolong Yusuf. Allah menolong Petrus. Allah juga Immanuel akan menolongmu. Haleluya. Jangan kita khawatir. Ya, serahkan itu kepada Tuhan. Jika Allah menyertai kita, ya, pergumulan apa saja Tuhan akan bereskan. Oh, puji Tuhan. Jika Allah menyertai saudara, masalahmu akan diberikan jalan keluar. Jika Allah menyertai Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, apa-apa Tuhan akan berdiri menjadi penolong kita. Jika Allah menyertai kita, Alkitab katakan, siapa lawan kita? Alkitab katakan, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Allah Immanuel yang berperang ganti kita. Kita diam saja. Allah yang berperang ganti kita. Saudaraku, saya percaya ketika Allah Immanuel beserta dengan kita, maka apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara tidak usah takut masuk tahun 2021. Karena Allah Immanuel akan beserta dengan kita. Akhir kata, selamat Natal 25 Desember. Dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Doa saya, tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perayaan ibadah Natal kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia sebagai terang dunia. Dan lilin ini menandakan terang dunia bagi kita. Haleluya. Yes. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appears and the soul felt its worth. Until, oh,
ini Natal Gereja Immanuel akan diwakili oleh Bapak Ramli Simanjuntak. Kami persilakan menyalakan lilin yang pertama. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Gembala Sidang Gereja Immanuel, Bapak Pendeta Sadrak Ranti. Ibu Gembala Sidang Gereja Immanuel, Ibu Maudi Ranti. Lilin yang keempat, Diaken Gereja Immanuel, Bapak Edison Simanjuntak. Ketua Youth Gereja Immanuel, Saudara Christian Ranti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal. Selamat datang saudara-saudaraku yang kekasih, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat kita merayakan perayaan Natal pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang oleh kasih rahmat-Nya kita bisa merayakan Natal pada malam hari ini. Juga saya mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Gembala beserta Ibu yang telah mempercayakan saya untuk menjadi Ketua Panitia Natal. Juga kepada teman-teman diaken yang mana kita bekerja bersama-sama untuk mewujudkan perayaan Natal ini terlaksana. Puji syukur saudara-saudara yang kekasih, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ini, supaya kita tidak binasa tetapi dapat memperoleh hidup yang kekal. Kiranya kedatangan Tuhan Yesus ini memberikan semangat kepada kita untuk dapat memberitakan keselamatan ini kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dekat dengan kita, untuk mereka juga menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Jangan hanya kita sendiri yang selamat, tetapi orang-orang yang di dekat kita juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Kiranya dengan perayaan Natal pada malam hari ini menggugah hati kita untuk lebih bersemangat memberitakan berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus ini. Akhirnya saya mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan.
Amin. Saatnya kita akan berikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kami sudah dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini Tuhan kami akan memberi. Terimalah persembahan kami sebagai tanda kami mengasihi Engkau. Berkati tangan-tangan yang memberi, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Berkati semua apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Joy to the world. Haleluya. Yes. Haleluya. Joy to the world. The Lord is God. Let earth receive her King. Let every heart prepare in room. And heaven let her sing. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri baik yang di tempat ini maupun di rumah. Kita mau berdoa bagi Indonesia agar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Katakan, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan. Sekali lagi dengan iman katakan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita mohon berkat pada hari Natal ini. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dari saat hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Oke. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu tahun depan. Shalom.